Pertolongan asuhan persalinan normal. Mengenali gejala dan tanda kala dua. Yang pertama, ibu merasa adanya dorongan kuat untuk meneran. Yang kedua, ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada vagina. Yang ketiga, perineum tampak menonjol. Yang keempat, vulva dan sphincter ani membuka. Kemudian, menyiapkan pertolongan persalinan. Pastikan kelengkapan bahan dan obat-obatan untuk menolong persalinan dan penelaksanaan komplikasi ibu dan bayi baru lahir, yaitu yang pertama, tempat yang datar dan keras yang sudah dialasi dengan kain, kemudian lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi, kemudian kain bedung bayi yang sudah dibentangkan beserta kain pengganjal bahu bayi, balon penghisap dan ambubek, obat-obatan seperti vitamin K dan tetes mata, dan siapkan juga oksitosin 10 unit dan alat suntik steril sekali pakai dalam partu set. Kemudian memakai celemek plastik dan lepaskan dan simpan semua perhiasan yang dipakai. Kemudian cuci tangan menggunakan 6 langkah WHO. Kemudian pakai sarung tangan DTT pada tangan yang digunakan untuk melakukan periksa dalam, memasukkan oksitosin ke dalam tabung suntik, dan gunakan tangan yang memakai sarung tangan DTT. Pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik. Kemudian memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik, membersihkan vulva dan perineum, menyeka dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan kapas yang sudah dibasahi air DTT. Jika introitus vagina dan anus terkontaminasi tinja, bersihkan dengan seksama dari arah depan ke belakang. Buang kapas pembersih dalam wadah yang telah disediakan, dan ganti sarung tangan jika terkontaminasi. Kemudian, dengan menggunakan teknik aseptik, lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah, sedangkan pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi. Kemudian setelah itu, dekontaminasi sarung tangan yang kotor dengan mencelupkan ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Kemudian setelah itu, periksa denyut jantung janin setelah kontraksi terakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal dan mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal. Kemudian setelah itu dokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam, DJJ dan semua hasil penilaian serta asuhan lainnya pada partograf. Kemudian beritahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Membantu ibu dalam mencari posisi yang nyaman sesuai keinginannya. Kemudian tunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran dan lanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu serta janinnya sesuai dengan pedoman persalinan aktif dan dokumentasi temuan-temuan. Kemudian, jelaskan kepada anggota keluarga mereka bagaimana mereka dapat mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu mulai meneran. Kemudian minta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran. Pada saat ada HIS, bantu ibu dalam posisi setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ia merasa nyaman. Laksanakan bimbingan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran dan anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau mengambil posisi yang nyaman jika ibu belum merasa ada dorongan meneran dalam waktu 60 menit. Persiapan pertolongan kelahiran bayi. Letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut ibu. Jika terlihat kepala bayi dan vulva telah membuka dengan diameter 5-6 cm, letakkan kain yang bersih yang dapat dilipat setengah pada bagian di bawah bokong ibu. Kemudian buka tutup partu set dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan-bahan. Pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. Menolong kelahiran bayi. Setelah tampak kepala bayi dan vulva membuka 5-6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi, lalu letakkan tangan yang lain di kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak menghambat pada kepala bayi. Biarkan kepala bayi keluar perlahan-lahan, anjurkan ibu meneran perlahan-lahan atau berampas cepat dan dangkal saat kepala lahir. Setelah itu bersihkan dengan lembut daerah mulut, muka, dan hidung bayi dengan kain atau kasa yang bersih. Kemudian, periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi dengan segera dan lanjutkan proses kelahiran bayi. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan kedua tangan secara biparietal dan anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi berikutnya. Dengan lembut menggerakkan ke arah bawah dan ke arah keluar hingga bahu anterior muncul di bawah arkus pubis dan kemudian dengan lembut menggerakkan ke arah atas
dan ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior. Setelah kedua bahu dilahirkan, tangan bergeser ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan, dan siku sebelah bawah, dan gunakan tangan bagian atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas dilanjutkan ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Pegang kedua mata kaki dengan memasukkan telunjuk di antara kaki dan memegang masing-masing mata kaki, ibu jari, dan jari lainnya. Lakukan penilaian pada bayi baru lahir, dan jika bayi tidak menangis, tidak bernapas, atau mengap-mengap, lakukan langkah resusitasi dengan segera. Keringkan bayi dan letakkan bayi di atas perut ibu, kemudian setelah itu, periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi di dalam uterus. Kemudian beritahu bahwa ibu akan disuntik agar uterus berkontraksi kembali. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 international unit intramuskular di sepertiga paha atas bagian distal lateral dan lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Kemudian dorong isi tali pusat ke arah distal ibu dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama. Kemudian setelah itu gunting tali pusat. Keringkan bayi mulai dari kepala, muka, dan bagian tubuh. Kemudian ganti handuk basah atau kain dengan kain yang kering dan biarkan bayi tetap di atas perut ibu. Kemudian, letakkan bayi agar ada kontak kulit dengan ibu ke kulit bayi. Letakkan bayi tengkurap di dada ibu dan luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada ibu. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu. Selimuti bayi dan ibu dengan kain hangat dan pasang topi di kepala bayi. Kemudian, pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari depan vulva dan letakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu, tepat di atas simfisis untuk mendeteksi kontraksi, sedangkan tangan yang lain meregangkan tali pusat dan setelah uterus berkontraksi, lakukan penenggangan ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut dan lakukan tekanan yang berlawanan arah pada bagian bawah uterus dengan cara menekan uterus ke atas dan belakang atau dorsokranial. Dengan hati-hati untuk membantu mencegah terjadinya inversio uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan peregangan tali pusat dan tunggu hingga kontraksi berikutnya. Jika uterus tidak berkontraksi, minta ibu atau anggota keluarga untuk melakukan rangsangan puting susu. Kemudian, setelah itu, lakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas. Minta ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas mengikuti poros jalan lahir. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva. Jika plasenta tidak lepas, setelah melakukan peregangan tali pusat selama 15 menit, ulangi pemberian oksitosin 10 international unit intramuskular dan nilai kandung kemih jika penuh dengan mengkateterisasi kandung kemih dengan menggunakan teknik aseptik. Kemudian, meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan dan mengulangi penegangan tali pusat selama 15 menit berikutnya. Dan setelah itu merujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit sejak kelahiran bayi. Bila terjadi perdarahan, keluarkan plasenta secara manual. Dan setelah itu, ketika plasenta sudah mulai terlihat di introitus vagina, lanjutkan kelahiran plasenta. Dengan menggunakan kedua tangan, pegang plasenta dengan kedua tangan, dan dengan hati-hati memutar plasenta hingga selaput ketuban terpilin dengan lembut. Perlahan lahirkan selaput ketuban tersebut. Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT atau steril dan periksa vagina dan serviks ibu dengan seksama dengan menggunakan jari-jari tangan atau klem DTT steril untuk melepaskan bagian selaput yang tertinggal. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus. Letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi. Jika uterus tidak berkontraksi setelah melakukan masase selama 15 detik, ambil tindakan yang sesuai. Kemudian,
Periksa kedua sisi plasenta, baik yang menempel ke ibu maupun ke janin, dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa selaput ketuban lengkap dan utuh. Letakkan plasenta dalam kantong plastik atau tempat khusus. Setelah itu, evaluasi jika ada laserasi pada vagina dan perineum, dan segera lakukan penjahitan laserasi yang mengalami perdarahan aktif. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan per vaginam. Kemudian setelah itu, biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit pada ibu paling sedikit 1 jam, dan sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusui dini dalam waktu 30 sampai 60 menit menyusu pertama, dan biasanya berlangsung 10 sampai 15 menit, dan bayi cukup menyusu dari 1 payudara. Kemudian biarkan bayi berada di dada ibu selama 1 jam, walaupun bayi sudah berhasil menyusu. Setelah 1 jam, segera lakukan penimbangan atau pengukuran badan bayi. Kemudian setelah itu, berikan tetes mata antibiotik profilaksis dan berikan juga vitamin K 1 mg intramuskular di paha kiri anterolateral. Setelah 1 jam pemberian vitamin K1, berikan juga suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral dari bayi. Letakkan bayi di jangkauan ibu agar sewaktu-waktu bisa disatukan, dan letakkan kembali bayi pada ibu bila bayi belum berhasil menyusu dalam 1 jam pertama. Biarkan sampai bayi berhasil menyusu, kemudian lanjutkan pemantauan kontraksi dan cegah perdarahan per vaginam setiap 15 menit pada jam pertama pasca persalinan dan setiap 20-30 menit pada jam kedua. Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, lakukan asuhan yang sesuai dengan penata laksanaan pada atonia uteri. Kemudian setelah itu, ajarkan kepada ibu dan keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi, evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Kemudian periksa nadi dan suhu ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Kemudian setelah itu, periksa temperatur tubuh ibu sekali setiap jam selama 2 jam pertama pasca persalinan. Melakukan tindakan sesuai untuk tindakan yang tidak normal. Periksa kembali bayi untuk pastikan bahwa bayi bernapas dengan baik serta suhu tubuhnya normal. Kemudian, tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Cuci dan bilas semua peralatan yang telah terkontaminasi. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Bersihkan semua sisa cairan ketuban, lendir, dan darah. Kemudian, bantu ibu untuk memakai pakaian yang bersih dan kering. Pastikan ibu merasakan nyaman dan bantu ibu memberikan ASI. Anjurkan keluarga ibu untuk memberikan ibu minum dan makanan yang diinginkan. Kemudian setelah itu, dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5% dan celupkan dan rendam sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Kemudian cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun, melengkapi partograf halaman depan belakang. Setelah itu, periksa tanda vital dan asuhan kala 4, dan lakukan penimbangan bayi dan beri tetes mata profilaksis dan vitamin K. Sekian dan terima kasih.